Kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya pembuat mujizat dalam hidup kami. Karena kami ada sampai hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh bekerja, pelayanan dan melakukan apapun. Itu semua karena mujizat Tuhan. Dan terlebih mujizat-Mu yang istimewa adalah keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Saat yang indah ini kami ingin duduk diam seperti Maria. Mengambil saat terbaik untuk menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu. Yang bukan firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Pekerjaan si iblis sudah tidak ada kuasanya lagi di tempat ini. Hanya ada kuasa Roh Kudus yang membuat kami mengerti melalui karakter, kepribadian, kepintaran kami. Untuk kami bisa menelaah, menerima firman-Mu dan lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pencerahan demi pencerahan Tuhan tolong berikan kepada hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, pada Bapak Gembala, Ibu maupun hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini tahun proteksi. Nah, itu tema dari sini ya, tahun proteksi. Bapak Ibu, Shalom, apa kabarnya? Luar biasa meskipun situasi seperti haleluya. Ya, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Saya lihat di sini gemuk-gemuk, sehat-sehat, ceria-ceria. Amin. Kayaknya dulu tahun-tahun kemarin, aduh Pak, udah enggak ada harapan Pak. Tapi sekarang masih ada dan ada harapan. Amin. Kata orang tahun 2025 tahun yang tidak istimewa, tahun yang begitu penuh dengan kesulitan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Doakan terus untuk Indonesia. Karena sekarang lagi gencar-gencarnya ketemu ABC, duit triliunan. Itu lihat duit triliunan dikasih GKI kanan ngono. Wah, Pak ya. Itu seperti aduh meledak gitu ya. Jangan triliunan, miliaran aja disetorkan ke sini gitu loh ya. Yang setuju katakan amin. Ya biar ada nanti bendara-bendara sorgawi yang akan kirim di tempat ini. Amin. Ya kita harus berdoa untuk Indonesia. Siapa lagi? Karena di mana kesejahteraan kota, itu adalah kesejahteraan kita pula. Kesejahteraan Indonesia itu kesejahteraan kita pula. Nah Bapak Ibu, saya akan memberikan tema khotbah pada pagi hari ini, karakter surgawi. Apa? Karakter surgawi. Yuk baca dulu. Nanti baca di rumah, Mazmur 34 itu satu perikop sampai ayat 23. Tapi kita akan kupas sedikit-sedikit supaya enggak ngantuk. Kalau dibaca banyak-banyak kebanyakan ngantuk ini. Karena Pak kenapa ngantuk Pak? Belum sarapan. Iya. Ada orang loh belum sarapan tuh ngantuk loh. Betul? Ada juga yang gemeter kalau enggak makan. Ada juga kebalikan yang kenyang ngantuk. Jadi repot ini. Gitu loh. Tapi kita percaya bahwa hari ini saya berbicara dengan nada yang tinggi, yang keras. Membuat kita tidak ngantuk. Tapi kita akan fokus pada firman Tuhan. Mazmur 34, kita akan baca dulu ayat 9. Nah, bukankah ini yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu? Saya akan bacakan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah, dikatakan apa? Betapa baiknya Tuhan itu. Terus, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kita Bapak Ibu yang sudah berlindung kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan sudah katakan apa? Berbahagialah. Nah, tulisan Mazmur ini sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, termasuk pasal 34 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan nanti pelajari tentang Daud. Mungkin saat-saat ini kita juga ngalami. Saya yakin dan percaya setiap manusia punya masalah. Saya lihat dari kanan 1, 2, 3 bangku deretan ini dan belakang-belakang wajahnya penuh dengan masalah. Dan potensi masalah. Nah, iya toh, potensi masalah. Kalau enggak punya masalah, saya pernah ngomong kan, ayo berdiri di depan. Saya enggak mau punya masalah Pak. Kepala dengan saya. Nanti Bapak Ibu begini, dia dijasa. Itu udah enggak punya masalah. Selesai, tapi masalahnya pengadilan nanti. Kalau kita kenal Tuhan, aman kita. Amin. Aman kita, gitu loh. Makanya kita menyembah kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Barang siapa ke Bapa harus melalui aku. Jadi sembahlah dia. Kita datang ke sana. Nanti kita pasti divonis karena dalam Ibrani mengatakan satu orang nanti akan kelak akan mengalami kematian dan akan dihakimi. Dan Petrus mengatakan, surah Petrus, orang yang dihakimi adalah orang-orang yang percaya dulu. Kenapa? Karena orang yang percaya banyak juga yang gak percaya gitu loh. Nah di tengah-tengah seperti ini entah mengalami proses keuangan, sakit penyakit, keluarga dan sebagainya. Saya punya PR dengan istri saya kalau mendoakan banyak anak Tuhan yang punya masalah. Keuangan, pekerjaan. Bahkan ada teman saya dulu itu donatur gereja. Mohon maaf, gak nyinggung ini institusi gerejanya saya gak sebutkan. Dia orang yang cukup. Dia sampai sumbang terus, bahkan ada dia nyumbang di luar, ada hamba Tuhan, nggak punya rumah, dibelikan rumah sama dia. Begitu dia jatuh, hamba Tuhan tersebut ditelepon, uang ele masalah. Kadang-kadang nadanya, orang yang Anda cari entah lari kemana. Sampai akhirnya dia pahit hati Bapak Ibu teman saya ini. Karena dia sekarang udah nggak punya. Nggak ada kerjaan cuman bahasa Jawa nih rok-rok asem. Aku dia bingung. Kok ono bahasa Jawa rok-rok asem ya apa ya? Kadang kerja kadang enggak. Lah kok rok-rok asem itu ya apa sih? Maksudnya onggro-onggro asem gitu mungkin ya. Kadang ono kadang enggak kan buahnya gitu loh. Bahasa Jawa ini kan lucu ya. Kudu. Nah, saya pernah ngomong. Kalau kudu itu artinya apa? Aku iki mantu. Awakmu kudu teko. Apa artinya kudu? Harus. Tapi kalau aku iki ndelok Pak Trisno khotbah, aku kudu guyu. Artinya apa? Hah? Harus guyu? Hah? Maunya. Jadi ya itulah rok-rok asem ya kayak ngono iki lho. Wis aja diterjemahno nanti mumet ya Bapak Ibu. Nah, ada teman saya itu begitu. Sampai akhirnya suatu waktu ketemu dengan hamba Tuhan tersebut. Dia langsung nyalami, dia ngomong begini, "Pak, maafkan saya, Pak. Ini kok ikut terus ya?" Saya gini kan. Nah, "Maafkan saya, Pak." Dia salami. "Saya pahit hati dengan Bapak." Teman saya sampai begitu. Dia sudah memberikan rumah, uang dan sebagainya gitu. Nah kita anak-anak Tuhan di GKI Kana enggak seperti itu ya. Enggak ya. Tuhan nanti balas apa yang menjadi hak kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menabur kita pasti tuai. Kalau kita nabur pasti tuai. Yakin itu Bapak Ibu. Anda tuai nanti dengan cara apapun ya. Anda tuai Anda nabur dengan uang, dengan tenaga, dengan doa, dengan waktu. Tuhan pasti balas. Nah akhirnya teman saya ini kan karena kerjanya ya iku mang rok-rok asem. Nah, anaknya itu tunangan. Tapi enggak dikenalkan bapaknya gitu loh, papanya. Akhirnya suatu ketika dia tanya, "Kene opo papa ini enggak kamu kenalkan sama calon mertuamu?" Anaknya ngomong apa? "Aku malu Pak, karena aku punya papa enggak ono kerjaan." Yuk, sakit hati enggak sebagai orang tua? Padahal dulu dia yang biaya anak itu sampai lulus kuliah terbaik. Sakit hati Bapak Ibu. Oh tolong bantu doa. Ada juga yang masalah anak. Di sini ada yang punya kerinduan punya anak. Oh puji Tuhan, nanti diberkati anak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu percaya, adik istri saya hampir 10 tahun. Anak ibu gembala saya hampir 11 tahun. Tuhan kasih momongan. Ya, tidak ada yang mustahil. Ada teman saya 23 tahun. Tapi itu di luar Tuhan. Dia bisa punya anak. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bekerja melampaui akal pikiran. Ada juga masalah pekerjaan. Ngawur ae. Saya kerja apa? Kerja ini doakan jemaatnya, mengunjungi jemaatnya. Itu sudah merupakan satu pekerjaan yang Tuhan perhitungkan begitu loh. Iya toh. Nah, terus sekarang kita mengalami kayak begitu, kayak teman-teman saya yang saya doakan. Perekonomian sulit, sakit tidak sembuh, terus dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita pakai otot kita? Atau kita pakai otak kita? Atau pakai cara lain? Mungkin ke orang pinter. Banyak loh orang percaya ke orang pinter. Banyak. Kenapa disebut orang pinter? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dapat sepeda. Ya Pak? Pak kasih sepeda Pak.
Karena yang datang itu orangnya bodoh, makanya mengakui dia pinter. Nah kenapa orang pinter identik dengan bawa keris? Ayo Bu, lanjutan ini Bu, sepeda lagi Bu. Kenapa? Kok bawa keris gitu? Hah? Lek bawa undi-undi aku tak pangan. Satu. Kedua, lek bawa salib itu Pak Trisno bukan dukun. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan kalau kita ngalami seperti ini? Ataukah kita minta pertolongan orang lain? Pasti begitu kan? Iki sing tak jali tolong rek, semoga bisa. Saudara kek atau tetangga kek atau teman. Kebanyakan kita berpikiran seperti itu. Tetapi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berharap kepada Tuhan, Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang mengandalkan sendiri, kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Kita dikatakan terkutuk. Makanya Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita tinggal pilih. Kita hidup itu enak. Kekristenan itu bukan merupakan satu paksaan. Kekristenan bukan maunya kita sendiri. Tuhan kalau aku mau beribadah Tuhan aku pasti diberkati Tuhan. Loh iya. Tapi berkatnya itu bukan skup kecil masalah keuangan Bapak Ibu. Terutama berkat itu keselamatan. Kalau kita dipercaya hidup di dunia ini, percayalah kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup untuk membuat kita ini hidup. Amin. Apapun kesulitan kita, firman Tuhan menjamin 7 kali kita jatuh, diangkat Tuhan untuk bangun kembali. Jatuh namun tidak tergeletak, itu firman Tuhan. Nah terserah baik kita percaya apa enggak. Aku wis tahunan doa seperti ini Pak, enggak dijawab-jawab. Doa terus, ayo kita baca. Doa terus nanti. Iya toh? Nanti kita baca terus ini tentang Daud. Saya juga, pertama bangun rumah ya begitu. Ada teman yang baik gitu. Cok khawatir nanti sisanya wes kamu tak anu sili kok. Terserah lah nyeceli opo. Nah gitu. Begitu kita bangun beda sudah. Ya wes aku tak sili. Bulan-bulan balik noloan. Di dunia. Tetapi dia sekarang bukan manusia sejati. Dia menyandang yaitu yang namanya Tuhan Raja Damai. Amin. Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Nah apa yang dikehendaki Tuhan untuk memperoleh perlindungannya Bapak Ibu. Sementara kita ini perlu perlindungan Tuhan. Nah ayo kita belajar kepada Daud. Yaitu yang memiliki karakter surgawi. Daud itu menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Betul? Bertubi-tubi loh Daud itu ngalami. Sampai waktu istrinya dibawa lari orang Amalek. Waktu di Siklak. Dia itu mau ngomong dengan rakyatnya. Rakyatnya marah karena istri dan anak-anaknya ditawan. Mereka semua mau melempari Daud. Daud itu pada waktu itu siapa yang menguatkan? Baca itu di Siklak itu. Daud itu menguatkan dirinya loh kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Karena pada waktu itu Samuel gak ada, Samuel mati. Dia datang kepada Tuhan menguatkan dirinya. Itu loh karakter surgawi Daud. Makanya tadi ada pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Tahu artinya Daud menari. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan itu harus ada referensinya. Pada waktu Daud menari, istri Daud namanya siapa? Juminten, duduk. Maimunah, duduk. Nggak ono orang Israel jenenge Juminten Maimunah, nggak ono. Ya. Namanya Mikal, betul anaknya. Ya, anaknya Saul kan. Dia memandang apa Daud sesudah menari itu? Memandang rendah. Kenapa dia memandang rendah? Itu ada anunya itu, sejarahnya. Karena orang-orang yang menari itu khusus budak. Kalau enggak budak enggak boleh nari, jaim, gengsi. Apalagi raja boleh nari, itu untuk orang-orang budak. Contoh, orang-orang yang budak menari dan melawak. Simpson disuruh apa? Melawak. Kenapa? Karena dia ditangkap, dianggap kalah, dianggap budak. Karakter surgawi Daud itu sangat luar biasa. Ayat 2 kita bedah pelan-pelan ya. Karena waktunya cepat,
nanti kalau enggak kita bisa pulang jam 11. Kalau jam 11 Bapak Ibu enggak kesiangan? Setengah 12 enggak? Aku yang kesiangan loh. 2 kita akan baca. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengatakan memuji Tuhan pada segala waktu. Berarti pada waktu Daud senang dia memuji Tuhan? Memuji Tuhan? Kalau dia susah memuji Tuhan? GKI Kana bagaimana? Waktu senang, oh haleluya Pak Trisno. Aku oleh berkat Pak, gede Pak, iso tuku sepeda motor baru. Iso ini bisa cerita. Tetapi aduh Pak, aku Pak, puji Tuhan Pak. Ngalami Pak, aku di PHK Pak. Ngomong seperti itu? Jarang manusia seperti itu. Tapi Daud mengisahkan hidupnya bahwa saat dia dalam keadaan apapun itu memuji Tuhan. Ini cerita yang di atas dikatakan begini ayat pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Nah Daud ini sudah dikejar-kejar mertua, dia lari untuk perlindungan. Ternyata ketemulah dengan Abimelek. Abimelek itu orang dari bangsa Filistin kalau tidak salah ya, Filistin ya. Nah dari situ orang-orang itu ngomong, loh ini Daud ini, sing ngalakno berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Nah ini juga Pak. Kalau ada yang dampingi hamba Tuhan, terus yang dampingi itu ciami. Wih kok ini lebih ciami ya khotbahnya teko gembala. Itu so sakit hati loh gembala itu. Nggak bisa terjadi karena ini firman ini gitu loh. Nah akhirnya Daud ketakutan. Dia berpura-pura gila kan ceritanya seperti itu. Dia menggores-gores dinding sambil membiarkan air liurnya itu jatuh ke janggutnya. Daud mengirim utusan ke Hanun waktu papanya meninggal. Dia ngomong persahabatanku dengan papanya biar terjalin bagus. Begitu utusannya itu disuruh apa? Cukur janggut, dirobek itu pahanya. Betul kan? Itu juga lambang budak. Karena budak tidak boleh memakai janggut. Nah, berarti kita semua ini budak enggak? Budak kita di hadapan Tuhan. Kita ini dulosnya Tuhan. Gitu loh. Lah makanya sing nginggu jenggot apa salah Pak? Enggak salah. Enggak salah gitu loh ya. Waktu itu cerita sejarah. Jadi pada waktu dicukur itu utusan Daud dan disobek itu celananya. Itu dipermalukan sebagai budak. Nah Daud itu membiarkan liurnya itu meleleh di janggutnya. Terus sampai Abimelek ngomong apa? Orang-orang gila kah di tempat kita sampai kau naruh lagi orang gila? Itu karena Daud itu sangat ketakutan Bapak Ibu. Nah tapi dia di tengah-tengah ketakutan Bapak Ibu. Dia terus memuji Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu dia yang memegang hari depannya itu. Dia yang memegang hari esoknya. Bukankah hati kita ini sering takut dan khawatir dan galau kalau kita menghadapi masalah? Betul? Sampai kadang-kadang kita nggak bisa tidur. Ataupun tidur tahu-tahu terjaga nggak bisa tidur lagi. Ada yang seperti itu? Banyak. Ya karena saya lihat wajah-wajahnya banyak sekali gitu loh. Iya toh? Kita seolah-olah kita ini Tuhan ini hari ini sudah selesai nih. Padahal tahun-tahun kemarin sudah ditolong. Yang berat itu loh sudah dilalukan. Ngadepi sing enteng-enteng tuh. Sik muntang-manting. Betul apa betul? Betul kan? Padahal pujian mengatakan. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam engkau ada. Yesus setia. Tidak ada yang setia. Cuman Yesus yang setia. Dia udah berkali-kali tolong kita Bapak Ibu. Berkali-kali. Tapi kenapa kalau dia datang kepada kita semua dia cuma berkata, kenapa kamu takut lagi anakku? Kenapa kamu gentar lagi? Bukankah aku berkali-kali aku selalu ada bersamamu? Daud itu mempunyai karakter surgawi Bapak Ibu. Dia terus mencari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah di saat seperti apapun kondisi gak baik kita tetap memuji-muji Tuhan? Amin. Ayat yang ke-5.
Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Garis bawahi kegentaranku. Sikap Daud memiliki karakter sorgawi adalah selalu mencari Tuhan. Tadi dia selalu memuji dalam segala waktu. Yang kedua ini, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu mencari Tuhan sungguh-sungguhkah di tengah-tengah pergumulan ini? Atau kalau memang sudah ditolong, ya sudah selesai. Biasanya kan begitu kan. Doa puasa, doa pagi bangun kita doa. Begitu sudah ditolong Tuhan, selesai. Loh aku selesai kok Pak. Lalu aku mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud tidak. Dia dalam keadaan senang susah, dia tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, Daud juga berproses saat dia takut dengan ketakutan yang luar biasa. Tidak langsung dapat jawaban dari Tuhan. Betul? Tidak langsung. Dipikir Daud itu kan pada orang istimewa Tuhan. Begitu dia ngalami masalah terus dia langsung dapat jawaban dari Tuhan. Tidak, Tuhan tidak semudah itu. Tuhan tidak bisa diatur. Daud pada usia yang muda. Pada waktu dia angon wedus 2-3 domba. Itu secara grafik keturunan Bapak Ibu. Daud ini disisihkan. Dia tidak dipandang oleh orang tuanya. Saya sih belum ada katanya penafsir Daud itu dari istri keberapa gitu. Tapi saya belum menemukan. Nah yang laki-laki Syama Abinadab itu kakak-kakaknya itu kan yang paling diperhatikan sampai dia ditaruh dalam kerajaan. Karena orang pilihan. Daud pada waktu memelihara kambing belum diceritakan kehebatan Daud. Tetapi begitu Daud mau, dia ditabiskan oleh Samuel, diurapi oleh Samuel, barulah cerita Daud itu terjadi. Coba bayangkan Bapak Ibu, Daud itu dari kecil, itu sekitar umur 15-17, itu ngelawan Goliat. Coba, kalau tidak kuasa Tuhan yang menolong Daud, ya pasti bablas Daud. Dikipas sampai Goliat ya mati lah pasti. Karena Goliat dari kecil, dari muda dia sudah berlatih. Beda loh orang berlatih dengan tidak berlatih. Bapak Ibu kan ada mungkin yang berlatih tinju. Dengan orang yang tidak berlatih tinju, tukaran nang dalan yo bablas sing gak tahu latihan tinju. Betul kan? Bapak Ibu mungkin ada yang fitness seneng angkat-angkat besi. Beda dengan mereka yang tidak angkat besi. Ngangkat timbu aja langsung kecedit nang gini. Betul kan? Beda. Nah Daud ini tidak punya pengalaman apa-apa. Tanding dengan Goliat. Daud ngalami seperti itu. Begitu dia jadi prajurit. Diangkat oleh Saul. Nah itu lagi. Berlaksa-laksa. Daud menang. Iri hatilah Saul. Dibunuh maunya itu Daud. Sampai lari-lari. Ngalami proses Daud. Begitu jadi raja. Langsung aman? Menikmati? Enggak. Digoyang sama Absalom. Selesai Absalom. Digoyang sama rakyatnya Sheba bin Bikri. Sampai akhirnya mau meninggal. Yang mau jadi anaknya. Adonia ya. Yang mau jadi raja itu. Yang meninggikan itu. Sampai akhirnya Nabi Nathan yang memperingatkan melalui Batseba itu. Salomo. Sampai tua loh Daud ngalami seperti itu. Nah Bapak Ibu kalau ngalami masalah ojo ngomong Tuhan aku kok ngalami masalah. Masalah itu membuat iman kita dewasa. Amin. Kalau kita nggak ngalami masalah kita nggak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan. Kita nggak akan pernah melihat campur tangan Tuhan. Sepo uripmu. Ayo katakan sebelah kiri kanan. Uripmu sepo lek kon gak ono masalah. Iya toh. Daud itu tidak pernah putus asa Bapak Ibu dalam menanti jawaban Tuhan. Baca itu firman itu. Makanya saya sering ngomong, baca firman. Daud tidak pernah putus asa. Bahkan dikatakan begini ayat 5 itu. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Wih, berarti dia dalam keadaan kegentaran. Ibraninya itu megura. Artinya megura itu tahu? Teror atau gudang ketakutan, lumbung ketakutan. Seberapa banyak kita menyimpan gudang yang besar untuk menampung ketakutan. Lumbung ketakutanmu terlalu besar. Gudangmu terlalu besar. Bapak Ibu kalau tidak dibuang itu lumbung-lumbung dari segala ketakutan. Anda dan saya bisa hang. Bisa nge-lag. HP-mu sak canggih apapun. Begitu dikirimi mbek kancamu kan ono sih kanca iku aneh. Bendina iku bisa ngirim 3-4 kali loh video-video terus itu. Iya toh, ada yang guyu-guyu Pak, berarti sering dikirimi Pak ya. Dikirimi terus.
Wate sing wis dak karu-karuan itu loh dikirimi. Nah Bapak Ibu simpenan terus itu video-video. Sak canggih apapun internalmu, eksternalmu. Pasti suatu ketika pasti ngelek. Bahkan bisa terjadi bootloop. Biar pet. Alias apa? Didol ini kok. HP ini sing canggih loh iso didol. Kalau Bapak Ibu ndak buang itu lombongmu, ketakutanmu, Anda bisa biar pet marah-marah. Loh ngomong dewe ya. Ngomong pet dewe. Makanya sekarang pilihan toh. Mau nyimpen ketakutan dalam lumbungmu, megura itu, buang. Daud itu, dia ngomong kok, dikatakan 5, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dia buang itu semua ketakutan. Aku gak mau ada ketakutan sedikit pun dalam hidupku. Aku mau ada sukacita dalam hidupku. Makanya, bukan menari seperti Daud menari. Daud menari di hadapan Tuhan. Dia menari ini gak koyok gini, jaim-jaim. Ya betul kan Jaim? Oh Daud enggak. Budak sing nari ini mati. Betul loh. Budak lek nari ini tok. Sampai merengut-merengut. Mati mbak rojone dipateni. Ayo. Kita ini punya raja di atas segala raja yang punya belas kasihan loh. Delok awake dhewe metutut mencureng apa dhewe gak ngamuk loh. Saiki sing betutut mencureng itu sukacita. Delokan kanan kiri ini si ana betutut enggak? Si ana cemberut enggak? Engko lek Tuhan ngamuk engko diselentik kene miring gini loh Bapak Ibu. Ngomong gak karu-karuan. Engko mari ngono takok Tuhan, aku kenapa koyo ngene Tuhan? Saramu kan mencureng ae. Lah wong kok dikandani loh Tuhan ngomong gitu kan bahasa Jawa nih. Kono dikandani. Dari inilah kamu nanti akan timbul imanmu. Dari inilah kamu nanti akan melihat kemuliaanku. Bagaimana kamu bisa merasakan sehat kalau kamu tidak pernah sakit? Tuhan ngomong begitu. Bagaimana kamu bisa mendoakan orang sakit kalau kamu tidak pernah mengalami sakit? Bagaimana kamu bisa mendoakan orang yang kekurangan duit kalau sementara kamu belum pernah kekurangan duit? Amin. Itu maksud Tuhan. Wis ta, buyar ta. Saya tuh punya begini Bapak Ibu, namanya manusia. Saya percaya juga Pak Trisno serekan dengan saya itu manusia. Pasti punya ketakutan. Punya toh Pak? Tidak ada manusia itu super. Saya tuh kalau takut, apalagi ngalami seperti kemarin 2023 sampai 2024, 2 tahun sejak anak meninggal, terus perekonomiannya tuh bus gitu seperti itu. Sampai kita kan jualan sandal biasanya eventnya itu Idul Fitri. Saya sampai guyonan dengan orang-orang pelanggan saya, Idul Fitrimu ditunda tak? Soalnya gak kulaan mereka. Gak kulaan berarti kan ditunda gitu loh. Karena begitu. Akhirnya kita perlu setoran kan. Waduh, ini setoran tapi duit gak ono gitu. Uang tabungan keluar semua. Sampai toko 4 eliminasi tinggal 2. Gudang 4 tinggal 2. Waktu saya ngelepas gudang 1 itu hati saya merasa terzolimi. Tuhan aku kok koyong ini sih Tuhan. Aku nabur yo iya, aku yo doa yo iya. Aku puasa yo iya meskipun aku ini asam lambung. Kadang-kadang puasa betul loh. Asam lambung itu repot loh kalau puasa. Kadang kalau puasa nanti 2-3 hari mulet-mulet. Itu saya lakukan loh Tuhan gini. Tapi kenapa seperti ini gitu. Di tengah-tengah suntuk seperti itu. Ada orang tuk. Itu manusia itu seperti itu. Nanti ceritanya. Tuk. Kaun kemana mau ke gudang. Oh ya cerita-ceritaan. Aduh Andreas gini. Oh ya. Terus sekarang mau apa kaun? Aku mau lepas gudang. Ono koncoku. Tadi suntuk saya kan. Merasa tersolimi gitu kan. Kaun mau lepas berapa? Aku tak lepas 5 aja. Hah? Aku situ tersolimi ki 5 ya. Akhirnya bangkit lagi semangat saya. Berarti aku bukan satu-satunya yang menderita. Manusia kan seperti itu. Kalau dia menderita itu adalah yang mau menderita. Syukur kon lebih nemen teko aku ya tiba no. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya merasa takut Bapak Ibu. Bangun tidur jam 3 gitu. Nggak bisa tidur lagi saya. Pelolak sampai hampir 2 jam baru tidur. Ya toh. Akhirnya saya doa sama Tuhan seperti ini. Berdoanya boleh ditiru. Seolah-olah ada hamba Tuhan berdoa kepada saya, ngasih tahu. Hei Syokan, nama kecil saya kan Syokan ya. Ya panggilannya Andi Lau gitu ya. Itu waktu muda Andi Lau. Lek tuwek Andi Lumut. Hei Syokan saya bilang. Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau gak keliru menyembah Yesus. Memang dia betul-betul Tuhan.
Dan hanya Dia yang bisa menolong engkau. Terus berdoa, terus sungguh-sungguh. Jangan takut, jangan gentar. Sekarang hatimu tenang, hatimu tenang. Hatimu tenang karena kamu punya Allah yang maha luar biasa. Sekarang kamu tidur dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu saya lakukan berulang-ulang. Hatiku tentrem, adem. Ayo lakukan seperti itu. Seolah-olah Pak Trisno datang ke saya. Seolah-olah Bapak Ibu, Pak Trisno datang ke ibu-ibu. Ojo takut, Tuhan sertai. Betul? Nah daripada kita nunggu hamba Tuhan datang ke tempat, Pak aku tolong Pak doano datang ke rumah. Begitu di doano kita kuat kan, betul kan? Hamba Tuhan ini mulai oleh 10 menit, 15 menit, hati ini galau mana? Ada seperti itu enggak? Lu mau sok mentol hamba Tuhan itu diceluk mana? Nah daripada gitu kan, ayo nubuatkan diri kita sendiri. Berkata kepada diri kita sendiri, Tuhanmu itu maha besar. Tuhan Yesus yang sanggup nolong. Percaya kamu berulang-ulang lo Tuhan sudah tolong. Ingat kasih Tuhan, ingat cinta Tuhan. Nanti kita lihat, aman kita, tenang kita, praktekkan di rumah. Kalau sudah nanti Anda aman, tentram, jangan lupa nanti calling saya ya. Ya daripada nunggu hamba Tuhan, kesuwen, ya kayak koncoku itu nunggu-nunggu. Wis dikei omah hamba Tuhannya gak teko-teko sampai dia ngamuk, sakit hati malahan. Iya toh, untung Bapak Ibu punya Pak Trisno. Iya toh, lah kalau punya seperti itu, ya apa? Hamba Tuhan juga manusia. Iya toh, dia perlu untuk apa namanya kehidupannya. Oh jadi hamba Tuhan enak ini deh. Hamba Tuhan itu juga modal. Betul kan? Duluan Pak Trisno kelemis terus itu. Iya toh saya kelemis terusin. Itu modal itu, bukan begini. Hah, utang ini no enggak. Itu modal. Makanya kalau sama hamba Tuhan itu yang hormat titik ae, ya toh. Iya toh, orang yang berkhotbah harus dihormati 2 kali loh dalam firman Tuhan. Ya toh, bukan begini, Pak 2 kali, bukan Bapak Ibu. Iku padahal paiku itu. Paiku apa namanya adijasa itu kan seperti itu. Kalau dulu agama saya yang lama itu kan sampai 3 kali itu. Enggak, maksudnya hormat itu menghargai pemimpin kita. Amin. Nah itu Bapak Ibu. Nah kita nggak usah takut. Takut dalam bahasa Ibrani itu yare. Artinya takut selalu kepada Tuhan serta memuja Tuhan. Bahwa kita ini harus takut kepada Tuhan saja. Lainnya nggak boleh takut. Makanya begitu Petrus tenggelam, ya toh dia berjalan di atas air. Tuhan nggak ngomong ini. Terus, kok iso sih kon niku tenggelam? Kon kelelep tak kon niku. Lu ilmu renang mundi terus. Kon niki nelayan. Lu kon niki koplak kon niki terus. Enggak. Tuhan enggak ngomong begitu. Tuhan tahu. Dia langsung angkat itu begitu urgent. Dia bilang apa? Engkau yang kurang percaya. Kenapa kau takut? Demikian juga kita loh. Kita itu kadang ahlinya tapi bisa kejebur di situ loh. Betul kan? Ada juga loh orang yang pintar renang. Matinya di tempat kolam renang. Ada yang pintar badminton. Matinya di lapangan badminton. Ada orang yang pintar futsal. Mati nang lapangan futsal. Ada seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyalahkan kita. Acong. Oh niku dikandani bolak-balik koyok ngene tok ae konku keplek kon niku memang. Enggak. Tuhan itu maha sabar Bapak Ibu. Dia menuntun kita. Makanya dia bicara jangan takut. Percaya saja. Itu artinya yare. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Terus, Yesus memegangku dengan apa? Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus tidak pernah memberikan kekalahan. Kenapa Tuhan berbicara memegang dengan tangan kanannya? Tangan kanan ini berarti kekuasaan. Tangan kanan ini berapa? Aku kidal ya apa Pak? Nah iki lho kadang takoke aneh-aneh. Takoke ono sing aneh-aneh to. Lah kidal ya apa Pak? Lah yo kidal memang jadi kidal. Artinya kidal tahu? Artinya? Ada yang tahu toh? Apa artinya?
Kiri dari lahir toh? Lah kalau kita kanan ya apa artinya? Hah? Ayo. Kan kiri wis seru. Sekarang kanan apa? Kadal. Kanan dalam dari lahir. Tidak apa-apa kok gitu kadal kok. Kadal ya apik loh. Pokok jok ngadali gitu lah ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ayo lanjut. Karakter surgawi lagi. Sesudah tadi mengatakan ayat yang ke-5 mencari Tuhan. Sekarang kita ayat 10 harus takut kepada Tuhan. Yang ke-16, ayat 16, ayat yang keempat dikatakan begini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi tadi yang tidak takut itu nanti baca di ayat 10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak akan pernah kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tadi yang ketiga. Yang keempat dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Cek, recheck diri kita. Sudah benar nggak di hadapan Tuhan? Jangan benar menurut kita sendiri loh ya. Aku ki uripku wis bener, aku ki lurus. Makane kono ojo nggarai aku. Aku ki sabar lek gak digarai. Loh, ngono maneh. Sabar lek gak digarai. Jenenge sabar iku mesti digarai ya sabar. Betul? Lah lek aku ki sabar tapi lek digarai aku gak sabar iku jenenge duduk sabar. Iku dolore subur. Subur sudah berhenti subur. Tahun-tahun lalu kan begitu. Iya toh? Jadilah orang benar menurut standarnya Tuhan, bukan standar kita. Bukan menurut standar kita sendiri ataupun kroni-kroni kita. Oh bapak itu orangnya sabar, soalnya kan suka ngasih makanan, uang. Tapi menurut Tuhan. Hati-hati kalau kita bertindak karena mata Tuhan tertuju di mana-mana. Khususnya buat orang-orang benar. Dikatakan seperti itu. Khusus untuk orang-orang benar. Berarti orang yang tidak benar, meskipun anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang. Titik. Itu firman Tuhan. Karena dikatakan 16 tadi apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi kita meskipun pangkat kita ini gembala, hamba Tuhan, S1, S2, S3, S-teler, doktor kabulator bocor KB pun kita sandang. Nggak dipandang sama Tuhan. Nggak dipandang kita. Tapi yang dipandang oleh Tuhan adalah orang-orang yang benar. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngalami proses, ojo sedikit-sedikit sensi. Kan sensi loh orang yang kena proses itu. Padahal kalau Bapak Gembalanya nyalami cuman, oh ya gitu. Wih biyen Pak Trisno ku lek nyalami ku merkes-merkes ngene. Ya toh, gak dicul-culno suwe ditakoki sik. Nggak ngerti lek Pak Trisno iku lagi gak enak awak. Ya Salum ya iya. Manusia ono gak enak itu bener. Kadang itu sensi loh kalau orang sudah kena masalah itu. Itu buang sensimu. Ojo sensi. Terus keluru. Ojo atos-atos. Orang lagi kena masalah ku atos pol lho. Dikandani ku atos orang sing atos itu. Gak akan terima pertolongan Tuhan. Ya, katakan sebelah kiri kanan. Ojo atos-atos. Ya, engko lek Tuhan ngomong ini lek atos yo. Bahasa Jawa mana iki? Mbok wis, jare Tuhan ngomongin ngono. Mbok wis. Ono to ngomong ngono ya? Iya toh, lek Tuhan sampai ngomong mbok wis. Ayo ya apa awake dhewe? Ojo sampai lho Tuhan ngomong mbok wis. Soalnya apa? Wis kegi Tuhan niku. Wis jengkel. Iki wates iki dikandani gak kena-kena. Dicelukno hamba Tuhan tingkat A, B, C, D sampai Z. Wates terus. Akhirnya Tuhan ngomong apa? Mbok wis. Ono to sing ngomong ngono to? Lek wong iki dikandani mbok wis. Moro ditambahi sak karepmu dhewe. Nah, terakhir seperti itu. Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau kita sudah jadi orang benar, kita ngalami kemalangan enggak? Ngalami masalah enggak? Ngalami. Baca 20. 20 dikatakan apa? Kemalangan orang benar itu apa? Sedikit? Banyak. Terus, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Nah enak kan? Kita sudah dikasih clue-nya sama Tuhan. Kalau kita mendapat kemalangan itu bukan sedikit loh, banyak loh. Tapi Tuhan melepaskannya. Iya toh? Bersama Tuhan terus saya. Supaya bisa lepas gitu loh. Jangan kita ini bertindak sendiri. Harus kita bersama dengan Tuhan.
Dua-dua dikatakan lagi, kemalangan akan mematikan orang fasik. Kalau orang fasik itu mati baik rohani jasmaninya. Dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kalau kita sudah dibenci, kita benar di hadapan Tuhan, wes ojo direken. Bapak no. Betul? Mau direken piro? Wong kulaane gak ru. Gak usah sudah. Kita benar di hadapan Tuhan. Oh nyembah Tuhan. Tuhan manusia kon sembah. Ya urusanku. Bapaknya aku nyembah nang ini kursi nang apa itu urusanku. Karena aku memang menyembah yang benar. Iya toh. Itu bukan Tuhan itu. Loh iya. Mbak kon memang bukan Tuhanmu. Itu Tuhanku. Amin. Nggak perlu Tuhan pengakuan. Masa pernah Pak Trisno ini di jalan-jalan gitu. Yang sudah kenal ya. Mas, aku Pak Trisno, gembalamu. Pendeta. Ngapain? Bisa seru kok nang gini. Ya kita itu Tuhan Yesus tidak perlu. Aku Tuhan, sembahlah aku. Loh, lah apa Tuhan golek gengsi kayak ngono? Tuhan gak kekurangan gengsi dia. Oh, gak nyembah, gak paten jari Tuhan lagi bahasa Jawa. Gak paten, tetap Tuhan. Amin. Karena dari sononya itu sudah Tuhan. Terus bukan karena kita, aku nyembah, makanya dia jadi Tuhan. Preketek. Tidak ada. Tuhan itu dari sananya sudah Tuhan. Makanya dia sang penolong yang sejati. Dia Yehova Jireh. Dia Yehova Rafa. Dia Yehova Sikenu. Yehova Syama. Yehova Roy. Yehova Sebaot. Dia julukannya dan predikatnya banyak sekali. El Roy, El Lion, El Lusadu, El Gibor, El Sadai. Oh banyak sekali dia. Adonai, Elohim. Karena dia maha segala-galanya. Makanya saya ngomong. Manusia itu tidak boleh angkuh. Karena keangkuhan, kesombongan itu milik Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan itu sombong? Karena Tuhan itu kalau berkata, aku membenci orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena kalau kamu sombong, berarti kamu tanding dengan aku, lawanku. Kriteria orang sombong itu adalah orang yang bisa melakukan segala-galanya. Itu boleh sombong. Tapi kalau tidak melakukan segala-galanya, enggak oleh sombong, rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang maha hidup. Kalau kita digarai sama orang, enggak apa-apa. Biar no. Nanti Tuhan yang akan menghajar mereka sendiri dengan cara Tuhan. Jangan kita doa loh. Tuhan, mertuaku ini mokong, aku pendino disolimi Tuhan. Tolong Tuhan, tolong angkat tendee loh. Kongon mertuai kongon ngangkat. Doa yang bagus-bagus Bapak Ibu ya. Saya percaya GKI Kana ini pemuritannya luar biasa. Doanya bukan doa yang asal-asalan, tapi doa yang sungguh-sungguh. Kalau kita salah bagaimana Pak? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo baca dulu ini. Ini enggak apa-apa ya, yang terakhir ya. Kalau kita bersalah bagaimana Pak? Kita sudah lakukan kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita salah nggak luput kita manusia dari kesalahan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan berjanji kok dia akan ampuni dari segala dosa kita. Segala dosa kita diampuni oleh Tuhan. Nah memiliki karakter surgawi tidak gampang Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan ayo lakukan terus karakter surgawi ini seperti tadi. Harus satu dikatakan apa? Ingat memuji Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, harus takut kepada Tuhan saja. Yang keempat, jadilah orang benar menurut standarnya Tuhan. Memang memiliki karakter enggak gampang. Kadang ada kita lakukan P3F. Pujian, penyembahan, puasa, dan firman Tuhan. P3F. Itu kita lakukan. Pujian, penyembahan, terus apa lagi satunya? Puasa dan baca firman. Itu kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Harus memiliki karakter surgawi. Untuk menyenangkan hati Tuhan.